Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasa dari Prodi BJKR NPM 202300149. Saya kali ini akan membuat tugas psikologi olahraga dengan mewawancarai teman saya ini. Di samping saya sudah ada teman saya, Mas. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fajar Ismail. Saya berasal dari Temanggung. Ya. Ini Mas, kali ini kan saya ada tugas wawancara atlet berprestasi. Ya. Nah, ini Masnya dari cabang olahraga apa dan udah ada prestasi apa aja yang udah Masnya tempuh sampai saat ini? Sebelumnya saya dari dulu sampai sekarang ya Mas, saya melakukan dari cabang olahraga sepak bola. Bola ya. Ya alhamdulillahnya dari SMP, SMA sampai sekarang saya ikut turnamen-turnamen dan mengikuti divisi 3 Temanggung sekarang. Jadi setiap hari itu saya memang dulu cita-cita saya kan menjadi pemain sepak bola ya. Jadi setiap harinya itu saya mesti latihan sepak bola mulai dari passing, bermain dengan menggunakan trik-trik yang dari saya tonton dari YouTube, itulah Mas, banyak lah intinya. Dan motivasi Masnya untuk menjadi atlet sepak bola itu apa Mas? Motivasi Bisa sampai saat ini bisa menekuni olahraga sepak bola itu terus. Ini ada sedikit cerita Mas ya, cerita ini. Dulu itu kan saya dari SMP itu ikut SSB ya. SSB 79. Dulu itu daerah mana itu? Itu daerah Sukoharjo kan. Saya SMP ikut Kendal gitu Mas. Saya jadi anak kos, SMP itu udah jadi anak kos-kosan gitu loh. Dulu itu saya sepak bola itu nggak boleh sama orang tua. Dulu itu ditujukan fokus belajar, nggak boleh lainnya gitu. Terus saya itu diam-diam mengikuti sepak bola, beli dari sepatu, jersey itu dari uang sendiri, uang jatah sekolah itu Mas. Nabung. Ya nabung gitu lah. Terus suatu saat ada pendaftaran SSB. Saya ikut. Saya nggak izin sama orang tua, tapi saya berinisiatif ingin mewujudkan cita-cita saya gitu Mas. Saya ikut daftar, alhamdulillah saya lolos. Setelah diseleksi, saya mengikuti SSB dengan panduan pelatih saya. Lalu saya alhamdulillahnya SMP ikut ada turnamen Kabupaten Kendal. Alhamdulillah bisa juara 1, mengantarkan SMP saya. Lalu menuju SMA, saya juga sebelah saya SMP sama SMA itu sebelahan, sebelahan. Terus alhamdulillah di SMA juga ada teman-teman banyak yang suka SMA, banyak yang suka sepak bola gitu ya. Jadi banyak teman gitu. Latihan. Pas di situ SMA kelas 2 orang tua saya mengetahui kalau saya suka sepak bola itu tuh. Saya dimarahin itu Mas. Soalnya itu orang tua saya itu bertujuan sama fokus belajar itu Mas. Lalu saya membentak kembali orang tua, kan biar gak tertekan gitu loh. Saya beraniin, kenapa kok nggak boleh? Soalnya kalau jujur, kalau saya pelajaran itu agak bedel gitu loh Mas. Jadi kan hobi ya. Terus orang tua saya memaklumi lah. Terus di situ di Temanggung juga mengadakan. Terus setelah itu Mas, Temanggung mengadakan itu seleksi pemain untuk divisi 3. Saya mengikuti selama seminggu itu ada seleksi, 1 minggu itu ada seleksi fisik, seleksi mainnya gimana, bagus apa enggak. Saya mengikuti, saya berdoa, sholat dan meminta izin kepada orang tua. Alhamdulillahnya saya diterima Mas, sampai situ alhamdulillah. Jadi motivasi saya itu tetap semangat dan yakin bisa kalau saya itu bisa gitu Mas. Kalau latihan fisik dan Masnya untuk melatih fisik dan mental dengan cara bagaimana Mas? Untuk melatih fisik dan mentalnya? Kalau fisik kan saya hidup di pegunungan ya. Jadi orang tua saya itu petani. Kalau di rumah itu saya membantu itu kan bapak saya petani kopi ya. Saat panen kopi itu saya selalu membawa kopi di pinggul. Di pinggul. Jadi melatih otot badan. Terus kan kebun saya itu jauh dari rumah. Ada yang jalannya gini, tanjakan itu loh. Terus sambil minggul itu naik terus berjalan itu jauh Mas. Itu juga melatih otot-otot bagian kaki sama badan. Lalu setelah itu
lari-lari itu saya setiap hari itu jogging di lapangan Mas. Saya setiap hari itu selalu minimal 20 menit itu lari kecil. Lalu setelah 20 menit itu saya mempercepat mempercepat kecepatan saya dengan waktu durasi 10 menit agar seimbang gitu Mas. Kalau itu Masnya itu larinya pagi atau sore Mas? Kalau saya sore, soalnya pagi mungkin ada latihan untuk tim Temanggung ya. Jadi yang sore itu saya manfaatkan lah. Ya. Kalau untuk melatih mentalnya Mas, kan mesti kalau di lapangan kalau nggak punya mental kan mainnya pasti berantakan semua. Iya. Kalau mental itu saya pertama kali memasuki stadion Temanggung ya. Saya pertama kali main itu sama Magelang. Ya. Jadi saya benar-benar grogi Mas. Saat itu saya dinasihatin sama teman saya gimana caranya melatih mental. Saya nggak melihat, yang penting itu nggak melihat penonton itu Mas. Jujur penonton itu membuat grogi gitu Mas. Ya. Jadi saya berfokus pada sepak bola itu. Saya mainnya dengan menghirup udara dengan nafas tempo yang standar, nggak usah grogi gitu Mas. Ya dibiasakan aja, nanti kelamaan jadi biasa gitu. Ya. Pas sampai saat ini main bola kan udah dari SMP kan Mas main bola. Iya. Ya udah pernah cedera apa aja Mas yang disebabkan dari sepak bola itu Mas? Dari sepak bola saya beberapa bulan itu saya itu mengalami kram dari sini ya. Kram. Itu disebabkan karena saya main emosi. Iya. Kecapean tapi dipaksakan gitu. Iya. Tapi nggak parah banget sih Mas? Ya, alhamdulillah nggak parah banget. Saat saya terasa itu langsung dibawa ke dokter gitu Mas. Juga tim medis bilang jangan terlalu ngotot gitu. Ya, terus dulu paling parah itu SMP Mas. Saya itu pertandingan antara SMP ya. Saya ingin salto tapi bola nggak kena, justru yang satu sininya. Ya. Jadi tangan agak sakit lah gitu. Paling parah itu. Kan ini 1 tahun kemarin itu kan banyak COVID itu Mas, Ya. COVID ya. Itu cara latihannya gimana Mas? Kan ada PPKM juga, ada larangan bermain bola juga. Ya. Cara latihannya gimana? Iya, kan pas itu semua tim kan disuruh pulang ke rumah masing-masing gitu ya Mas. Jadi saya jujur nggak ada pekerjaan gitu ya, nggak ada lowongan itulah ibaratnya. Saya itu di rumah juga memanfaatkan, ada di desa saya ada lapangan bola gitu. Ya. Lapangan bola. Saya ya itu latihan sendiri ya, melatih fisik saya biar agak standar, nggak kendor gitu, nggak menurun. Saya melatih dengan lari-lari, melatih fisik dengan melatih dengan secara zigzag. Banyak lah Mas. Saya juga ada bermain sepak bola, latihan itu sama teman-teman di desa. Ya. Gitu. Nah itu ini aku mau tanya-tanya aja lah. Ya. Ini kan aku dari Mas universitas lah. Menurut Mas ada peran organisasi olahraga dalam mendukung prestasi nggak Mas? Kalau ikut organisasi itu bisa mendukung prestasi nggak gitu? Kalau menurutnya Mas? Kalau menurut saya itu bisa, soalnya apa? Organisasi itu yang membawa seorang gitu ya. Jadi perannya organisasi itu apa? Satu, membawakan. Semisal gini, saya itu daftar ikut UKM futsal Ya. Ibarat ya, Masnya ketua. Ya. Organisasi UKM futsal mengadakan seleksi. Jadi saya ikut seleksi futsal gitu ya Mas. Semisal mainnya saya bagus, kan otomatis diambil. Ya. Ya. Jadi kan kalau ambil terus misal ada perlombaan antar universitas, otomatis saya ikut. Ya, itu ikut dalam skuad. Ya, terus kan semisal juara dapat prestasi. Iya, prestasi. Ya, ibaratnya gitu Mas. Kalau organisasi penting lah, kalau di dalam sepak bola juga penting. Ada pesan yang mau disampaikan ya Mas untuk teman-teman biar semangat main bola atau yang lain? Untuk teman-teman, saran saya lakukanlah sebaik mungkin dan semangat. Percaya jika kamu itu bisa. Cobalah dulu
dan apa ya, jangan menyiakan semangatmu dalam sebuah kegiatan apapun, tetap percaya dan semangat. Terima kasih waktunya Mas, maaf ganggu waktunya ya. Gak apa-apa lah. Sekian yang bisa saya sampaikan dengan Mas Fuad. Selebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.